Yeah. Somewhere between the graveyard and the forest, or somewhere just smoking. The temperature dropping for me is still hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riki Adriansyah. Di sini saya akan membahas bab 2 yaitu dynamic routing. Nah, untuk materinya di sini ada pengenalan routing, teori EIGRP, setup topologi 2 router, konfigurasi EIGRP, setup topologi 3 router, konfigurasi routing statik, setup topologi 4 router, konfigurasi routing, setup topologi plan, teori OSPF, setup topologi 2 router, konfigurasi routing OSPF, setup topologi 3 router, konfigurasi routing, setup topologi VLAN, konfigurasi routing, konfigurasi OSPF multi area, teori dynamic routing BGP, penjelasan autonomous system, konfigurasi BGP, topologi BGP 3 router, dan ada yang terakhir yaitu konfigurasi BGP 3 router. Nah, oke. Di sini kita akan masuk ke pembahasan pertama yaitu pengenalan routing. Nah, oke. Di sini untuk pengenalan routing itu yang pertama ada dynamic routing. Jadi dynamic routing adalah metode mungkin ya teman-teman juga udah tahu ya dynamic routing. Nah, jadi dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, oke, selanjutnya di sini jenis berdasarkan area atau lingkup. Nah, IGP atau Internet Gateway Protocol yaitu untuk routing di dalam satu organisasi atau AS. AS itu singkatan dari Autonomous System. Nah, di sini ada RIP, EIGRP, OSPF, yes, ya teman-teman. Nah, jadi EGP itu adalah Exterior Gateway Protocol. Nah, itu untuk routing antar organisasi atau antar AS ya teman-teman. AS itu ada Autonomous System. Nah, seperti itu. Kemudian di sini BGP yaitu Border Gateway Protocol. Nah, selanjutnya di sini dynamic berdasarkan cara kerjanya. Nah, distance vector atau routing mengandalkan informasi dari tetangga teman-teman atau neighbor. Nah, itu untuk menentukan rute terbaik. Nah, di sini RIP dan IGRP. Nah, untuk link state-nya atau router membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, terus di sini OSPF dan ISS. Nah, hybridnya yaitu kombinasi distance vector dan link state. Dan IRGP, IGFP ya teman-teman. Selanjutnya sini ada komponen dasar dalam dynamic routing. Nah, neighbor yaitu router lain yang saling bertukar informasi routing. Terus metrik yaitu nilai utama menentukan jalur terbaik. Bisa berubah berupa hopcount, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Nah, untuk routing table ada tabel berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Terus algoritma proses matematika untuk menghitung jalur terbaik, contoh Dijkstra, kemudian Bellman dan Ford. Nah, mungkin cukup segitu saja untuk pembahasan pengenalan routing topologi. Pengenalan routing. Nah, selanjutnya kita ke teori EIGRP. Nah, oke teman-teman, itu teori EIGRP itu. Jadi EIGRP itu adalah singkatan dari Enchanted Interior Gateway Routing Protocol. Nah, itu adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. Nah, EIGRP ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best patch dalam satu jaringan atau autonomous system atau disingkat AS. Nah, itu secara dinamis. Nah, EIGRP ini adalah pengembangan dari EIGRP atau
Interior Gateway Routing Protocol. Nah, kemudian itu termasuk dalam kategori hybrid routing protokol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, jadi sebetulnya sebelum ada EJRP ini, jadi seperti EJRP adalah updatean ya teman-teman, atau upgrade dari protokol routing interior gateway. Gateway routing protokol ini. Nah, di mana EJRP ini merupakan suatu updatean atau upgrade dari EJRP. Nah, ini karena ada beberapa hal yang tidak ada di EJRP ini. Karena pasti di dalam sebuah jaringan teknologi itu pasti akan ada update-updatean atau ada pasti revisi sehingga ada beberapa updatean, salah satunya adalah EJRP ini. Di sini ada beberapa kekurangan atau yang terus ditambahkan sehingga akhirnya memunculkannya sebuah protokol EJRP untuk menyempurnakan atau mungkin untuk menambahkan kualitas terbaik dari EJRP ini. Nah, oke. Selanjutnya di sini ke cara kerja EJRP ya teman-teman. Nah, EJRP ini adalah bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASN. Nah, langkah kerjanya di sini ada satu, neighbor discovery, kemudian router EJRP itu saling mengenal atau membangun exchange. Nah, dengan router tetangga melalui pesan hello. Nah, selanjutnya di sini ada topologi exchange. Nah, 4, setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi, biasanya berisi semua root yang diketahui. Yang kelima ada root calculation. Nah, karena pada EJRP yaitu menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm. Nah, untuk memilih rute terbaik tanpa loop ya teman-teman. Nah, untuk yang ke-7 yaitu routing table update. Yang 8 yaitu ada jalur terbaik disimpan di routing table yang hanya perubahan atau bukan seluruh tabel yang dikirimkan ke router tetangga atau membuat EJRP efisien. Nah, yang ketiga, di sini ada beberapa pesan di dalam EJRP ini untuk membangun sebuah komunikasi atau membangun sebuah agensi yang di sini ada yang pertama hello. Nah, jadi hello itu menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Nah, jadi kayak misalkan halo, perkenalkan aku router 2. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu dia akan mengirim update atau teman-teman update. Kedua ada update. Nah, update itu mengirim informasi root baru atau perubahan. Nah, update jadi ketika kita sudah kenal, ini ada komunikasi, udah ada agensi berulah nih. Ini tuh punya IP misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu mereka saling bertukar informasi dan saling mengupdate antar satu sama lain. Terus kita terus kita ke query. Nah, query menanyakan rute ke router tetangga. Nah, biasanya kalau kita mengirimkan misal kita posisinya udah terhubung nih, udah punya tabel yang komplit yang update, kita mau pilih salah satu, misalkan kita tinggal tanya aja, tinggal halo, apakah ini IP menuju 192.168 ini menuju mana, bedanya ke arah mana. Nah, seperti itu. Lalu ada reply ya teman-teman. Nah, reply menjawab query dengan rute yang dimiliki. Nah, setelah misalkan router 1 ini menanyakan IP tersebut, maka router 2 menjawab, oh iya ini nih, ada jalur lewat sini. Nah, seperti itu. Kemudian ada ACK.
jika yaitu mengkonfirmasi penerimaan pesan update. Nah, jika itu adalah misalkan beberapa tahapan paket pesan paket yang dikirimkan oleh EJRP ini dari sebuah router, dari misalkan router 1 ke router lainnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk teori EJRP. Selanjutnya kita ke setup topologi 2 router ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk setup topologi 2 router seperti ini. Nah, di sini saya akan coba konfigurasi ya teman-teman. Ini router ini 1, ini coba, nah ini saja. Dan di sini nah di sini langsung saja masuk ke interface gigabit 0/0 dan shutdown sudah. Di sini kita ketikkan address, di sini tambahkan itu, kemudian satu pasnya 0, enter. Nah, kalau sudah kita exit, kemudian masuk ke interface gigabit 0/1, enter. Di sini juga ada shutdown ya teman-teman, dan kemudian tambahkan lagi IP address 1/, kemudian tambahkan subnet masknya, sini menggunakan 252 ya teman-teman, dan enter. Nah, ini sudah. Kemudian kita masuk ke router 2. Nah, di sini saja kita masuk ke naga, kemudian terminal. Nah, oke. Kita masuk lagi ke interface, kemudian 0/0, dan shutdown, dan IP address ya sama ya teman-teman, maaf ini 2. 252 teman-teman, enter. Nah, kalau sudah kita exit, kemudian masuk ke interface dan 0/0, enter. Nah, kemudian kita masuk ke kemudian kita tambahkan IP sudah teman-teman, dan kemudian masuk ke internet. Teman-teman, satu, kemudian enter. Kita exit dulu ke interface 0/1, enter, dan shutdown teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tambahkan address sini 1, kemudian teman-teman, kemudian kita enter. Kalau sudah, kita coba tambahkan IP address, IP pada PC-nya teman-teman. Desktop IP. Nah, di sini tambahkan 2, kemudian subnet masknya 0, kemudian gateway-nya 1. Sudah, kita exit saja, dan si satuannya tambahkan lagi di sini 2.
Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan yang setup topologi. Itu saja mungkin untuk pembahasan yang setup topologi 2 data. Selanjutnya kita ke konfigurasi EJRP. Nah, oke teman-teman, saya akan melanjutkan. Nah, di sini teman-teman langsung saja masuk ke routernya. Nah, di sini kita exit dulu ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita di sini tekan router, kemudian tanda tanya teman-teman. Nah, router ini ada beberapa ini ya teman-teman. Nah, ini ada BGP, EJRP, SPF, dan RDP. Nah, jadi ini untuk BGP ini yaitu Border Gateway Protocol ya teman-teman, atau BGP. EJRP ini Interior Gateway Router Protocol. Nah, kemudian ada OSPF, Open Shortest Patch Pairs ya teman-teman. Kemudian ada RDP yaitu Routing Informasi Protocol. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kalau sudah kita masuk lagi ke router. Kemudian datanya. Coba ulang ya teman-teman. Kemudian JRP. Nah, sini saya tidak ada mau system number ya teman-teman. Harusnya di sini ada. Nah, kita coba ini satu ya teman-teman, udah enter. Nah, di sini kita coba saja network ya teman-teman. Kemudian di sini 11.0, udah enter. Kita network lagi dan 11.0, enter. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba di router 2 ya teman-teman. Router 2. Nah, di sini kita coba dan di sini router kita exit dulu ya teman-teman. Nah, di sini router, kemudian JRP, kemudian 1 enter. Nah, tadi di sini tambahkan juga network, kemudian enter. Nah, kalau seperti ini gak apa-apa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi network ke 0, enter. Nah, kita coba cek ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan D ini yaitu EJRP ya teman-teman. Kalau L ini lokal, kemudian kalau C ini connected ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba cek juga di router ini. Kita coba cek. Oke, kita coba cek di sini aja ya teman-teman. Kita coba cek dulu di sini.
cek di router 1. Nah, di sini kita cek kita exit dulu ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita coba show IP, kemudian RP, kemudian terus dan enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi addressnya itu 11.11.11.1, interface-nya gig0/0 teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang konfigurasi JRP ya teman-teman. Selanjutnya kita ke setup topologi 3 router. Nah, oke teman-teman, untuk setup topologi 3 router, di sini saya sudah menambahkan satu router dan satu PC. Kemudian menambahkan IP jalurnya yaitu 12.12.12.20, juga sama ini titik 2, ini titik 1. Kemudian ini IP address-nya 30, 30, titik 1 dan 2 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke tapping ya teman-teman, masuk ke router 2. Di sini kita langsung masuk ke naba, kemudian terminal, langsung masuk ke interface /0 ya teman-teman. Dan enter, kemudian masuk down. Karena di sini tambahkan IP address-nya teman-teman. Address 11.12.12. Kemudian subnet masknya 252 ya teman-teman. Enter. Kalau sudah, kita masuk lagi ke interface. Bit 0/1, kemudian enter. Di sini dan kalau sudah, ini kita tambahkan lagi IP address teman-teman. Address, kemudian titik 10 jalurnya teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian di router 1 ya teman-teman, CI kemudian terminal press selesai 2 teman-teman, 2 dan enter. Nah, di sini masukkan, sudah kita tambahkan IP address-nya 1, kemudian 2 ya teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian tambahkan IP-nya teman-teman. Ini subnetnya 0. Satu ya teman-teman. Sudah, kita coba kirimkan paket ya teman-teman. Nah, di sini masih payload ya teman-teman, jadi kita belum mengkonfigurasi JRP-nya. Nah, oke.
Selanjutnya di sini kita akan di video selanjutnya kita akan melanjutkan supaya successful ya teman-teman. Oke. Mungkin itu saja untuk pembahasan yang setup topologi 3 router. Selanjutnya kita ke konfigurasi routing statik. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi routing 3 router ya teman-teman. Oke. Di sini langsung saja kita konfigurasi dari router 3 ini ya teman-teman. Oke, kita coba konfigurasi dari sini ya teman-teman. Di sini kita isi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini masuk ke router, kemudian DRP 1, dan enter. Nah, di sini kita ke network, kemudian 11.1.0 ya teman-teman, kemudian enter. Nah, di sini kita ganti jadi 10.0 juga, kemudian enter. Nah, router 2 ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita di router 1. Di sini sama ya teman-teman, kita dulu. Kemudian masuk lagi ke router JRP 1 dan enter. Nah, di sini kita langsung saja namakan network 0 ya teman-teman, kemudian enter. Nah, di sini sudah. Ini now objective. Nah, oke, kita coba cek ya teman-teman. Di sini tidak perlu banyak nambahkan. Ini langsung saja kita ke bisa teman-teman lihat di sini udah ada ya teman-teman, yang 10.10.0 dan 30.0 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba menyiapkan paket teman-teman. Coba dilihat dulu dari sini ke sini, dan sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba juga dari ini ke sini dan berhasil juga. Nah, mungkin itu saja untuk yang konfigurasi routing 3 router. Selanjutnya kita ke setup topologi 4 router ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk setup topologi 4 router. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan satu router dan satu PC. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk IP-nya 13.13 untuk IP jalurnya teman-teman, dan ini untuk IP address-nya. Nah, oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi address-nya ya teman-teman. Coba masuk ke routernya. Sini enable, sini ada terminal. Nah, langsung saja masuk ke interface, bed 0/0, enter. Nah, di sini masuk down ya teman-teman. Kemudian tambahkan IP address 2, kemudian subnetnya 52 ya teman-teman, kemudian enter. Nah, di sini masuk ke interface bed 0/1, enter. Kemudian dan lagi, kemudian tambahkan address. Nah, ini tambahkan 1, kemudian address-nya 0.
sini sudah. Selanjutnya di sini kita konfigurasi di router 3 ya teman-teman. Nah, interface. Interface /2 router. Di sini no shutdown. Dan saya tambahkan lagi database-nya, kemudian X1, kemudian tambahkan telefonnya 252, kemudian enter. Ini sudah. Nah, di sini kita untuk pembahasan yang konfigurasi topologi 4 router saja, kita ke konfigurasinya. Nah, di videonya tidak menambahkan EJRP-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan EJRP-nya. Sekali ke router 4. Di sini teman-teman. Kemudian router 1, kemudian enter. Nah, di sini masuk ke network, kemudian 13.1.0 ya teman-teman. Enter. Ini kita enter. Nah, di tempatnya sudah. Kemudian kita coba di router 3-nya. Ini kita exit dulu. Kemudian masuk lagi ke routernya, kemudian satu enter. Nah, masuk ke network, kemudian 13. Ini agar bisa dengan paket ke mana saja teman-teman, atau bisa ping. Coba cek teman-teman. Ini belum ada teman-teman yang 40-nya. Kita coba kirimkan paket teman-teman. Oh iya, maaf, saya belum menambahkan IP-nya. Nah, kita coba tambahkan IP-nya di sini. Ya. Dan target lainnya 1. Oke, kita coba gunakan paketnya teman-teman. Nah, bikin JRP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sebelum ke konfigurasinya, di sini kita akan coba cek ke IP DHCP-nya ya teman-teman, apa sudah berhasil atau belum. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Juga kita cek. Dan ini juga sudah successful. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan ke konfigurasi JRP-nya ya teman-teman. Konfigurasinya juga yang kita tambahkan nantinya itu
kemudian kita tambahkan networknya yaitu 192.8.10.0, kemudian yang 20.0 kursor di ada PC1. Coba cek biru. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Ini untuk yang 10 dan 20-nya sudah ada. Kita coba cek juga di router 1. Nah, teman-teman lihat di sini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, oke saja di sini kita akan coba pakai satu pin ke isi ini. Sini. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan konfigurasi routingnya. Selanjutnya di sini kita ke teori OSPF ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk setup topologi VLAN itu seperti ini ya teman-teman. Ini untuk IP VLAN-nya. Nah, oke. Saja di sini kita akan konfigurasi untuk ininya. Nah, di sini langsung masuk ke interface G0/2 ya teman-teman, mode pintar. Nah, tinggal masukkan, kemudian di sini masuk ke masuk ke interface G0/2.10, kemudian enter. Nah, dia masuk ke encapsulation .enq ya teman-teman, .enq 10, kemudian enter. Nah, di sini masukkan IP address ya teman-teman, address 9. Satu ya teman-teman, kemudian masukkan select passnya. Kemudian kita exit, masuk ke interface G0/2.10, kemudian enter, masuk ke encapsulation .enq 20, enter. Nah, address 8.20.
kemudian IP DHCP 10. Enter. Networknya kemudian 92.168.10. Nah, pada 10 kemudian masukkan segmen kelasnya kosong, kemudian enter. Kemudian quadratar 192.168.10.1, kemudian enter. Dan DNS servernya 88 ya teman-teman. Kemudian enter. Sudah, kita exit. Nah, di sini masuk ke IP DHCP full 20 ya teman-teman, dan enter. Di sini network 192.20.0 ya teman-teman. Kemudian masukkan subnet hostnya kosong dan enter. Dan port router 1 enter lagi, masukkan DNS server. Nah, ini sudah. Kemudian kita di switch-nya ya teman-teman. Switch enable. Nah, di sini masuk ke LAN 10 dan enter. LAN 20 masuk kalau sudah exit. Nah, di sini space FA 0/3 kemudian enter. Kemudian switch port direkam ya teman-teman, enter lagi. Kalau sudah, masuk ke space FA 0/1 enter. Switch port akses lagi, kemudian switch port akses VLAN ya teman-teman. Kalau sudah, masuk lagi ke interface 0/2 kemudian switch port akses udah akses ya teman-teman. Sudah enter. Switch port akses dan duplicate. Nah, oke, itu udah selesai. Nah, mungkin segitu saja teman-teman untuk pembahasan setup topologi plan. Nah, PKJRP-nya terlebih dahulu ya teman-teman.
Nah, sebelum ke konfigurasinya, di sini kita akan coba cek IP DHCP-nya ya, teman-teman, apa sudah berhasil atau belum. Nah, ini sudah berhasil, teman-teman. Juga kita cek. Dan ini juga sudah successful. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan ke konfigurasi JRP-nya ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke routernya. Coba cek root. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, bisa teman-teman lihat. Ini untuk yang 10 dan 20-nya sudah ada. Kita coba cek juga di router 1. Nah, bisa teman-teman lihat di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan coba pakai auto ping ke isi ini. Sini. Nah, ini sudah successful. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan konfigurasi routingnya. Selanjutnya di sini kita ke teori OSPF ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, untuk teori OSPF ya. Jadi OSPF itu Open Shortest Path Peers ya, teman-teman, atau protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya cost atau keterkecilan. Nah, OSPF termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link-State Protocol. Artinya setiap OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya dan menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra ya, teman, atau SPF, Shortest Path Peers ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada tipe protokol. Tipenya yang pertama ada tipe protokol atau link state ya, teman-teman. Ada algoritma atau Dijkstra SPF algorithm. Kemudian routing metric cost ya, teman-teman, itu berdasarkan bandwidth. Nah, kemudian ada open standard, itu tidak hanya untuk router Cisco. Kemudian konvergensi cepat atau cepat mendeteksi perubahan jaringan. Kemudian PLSM atau CIDR support, itu untuk mendukung mask variabel ya, teman-teman. Kemudian ada juga autentikasi, itu dapat menggunakan password untuk keamanan ya, teman-teman. Nah, itu bisa menggunakan password untuk keamanannya ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada neighbor discovery ya, teman-teman, atau router membentuk hubungan adjacency ya, teman-teman, atau menggunakan paket hello. Kemudian database change, bertukar informasi link state atau LSA. Ada juga SPF calculation, menghitung jalur terbaik. Kemudian ada routing table update, menambahkan rute terbaik ke dalam routing. Nah, di sini juga ada seperti yang pertama itu ada cara-cara ya, teman-teman, atau hello itu untuk mendeteksi
mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor. Kemudian ada DBD, yaitu ada database dekripsi atau dekripsi singkatan LSDB maaf. Kemudian ada LSR, nah itu link state request, itu untuk meminta informasi LSA tertentu. Kemudian ada LSU, yaitu link state update, itu untuk mengirimkan LSA baru atau LSA CK. As you can know, lead game ya teman-teman, itu konfirmasi penerimaan LSA ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk teori SPS ya teman-teman. Selanjutnya kita ke setup topologi dua router ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah setup topologi dua routernya. Selanjutnya oke teman-teman, untuk setup dalam topologi router di sini teman-teman, di sini saya sudah menambahkannya ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi router. Oke, kita ubah nama dulu teman-teman. Oke, kita saja sini maksudnya. Nah, sini kemudian masukkan ya teman-teman. Oke, ya di sini kita tambahkan IP address. Lalu satu, kemudian tambahkan tarif konfliknya. Interface kemudian 0/1, kemudian kita enter. Sini dan enter. Kita tambahkan lagi IP address. Ini IP jalurnya teman-teman. Kemudian sini sudah, kemudian di router 2 nya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya sudah ya teman-teman. Oke, kemudian tambahkan IP address. Kemudian tambahkan marsnya mode 2 dan enter. Nah, selanjutnya di sini masuk ke interface ya 0/1 dan enter. Nah, di sini masukkan ya teman-teman IP address, masukkan IP-nya 20 take 1, kemudian take 0 enter.
sini sudah teman-teman, kemudian saya akan menambahkan lebihnya. Oke, di sini selanjutnya di sini maaf ya teman-teman, di sini 2, dan selanjutnya titik 0, dan di sini 21 seperti ini. Oke, nah mungkin cukup sekian pembahasan untuk setup topologi 2 router. Selanjutnya kita ke konfigurasi routing OSPF-nya teman-teman. Nah, untuk teori konfigurasi OSPF di sini terdapat tidak beda jauh seperti DRP ya teman-teman. Nah, kita coba masuk sini, kemudian nah, untuk DRP itu sama ya teman-teman. Nah, ini juga menggunakan anonymous, itu sama aja seperti teman-teman kalau spek itu menggunakan prosesnya proses ID ya teman-teman. Juga untuk SPF itu menggunakan proses ID, itu sama aja. Bisa di sini 1 sampai 65 teman-teman. Nah, oke, di sini langsung saja kita ke konfigurasinya teman-teman. Nah, di sini PF kemudian 10 teman-teman. Kalau sudah kita enter, nah, di sini kita ke network, kemudian tambahkan 0 teman-teman. Nah, di sini untuk OSPF itu terdapat perbedaan ya teman-teman. Kalau misalkan di JRP itu network, kemudian ini sudah. Nah, di sini kita menambahkan misalkan hitungan dari sini ya teman-teman. Nah, sekarang ini jadi 1, 2, 3, ini jadi 0, 0, 0, kemudian ini dihitung jadi ada berapa ke sininya teman-teman. Misal contohnya seperti ini, kemudian 3. Nah, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman area 0 ya teman-teman, seperti ini, kemudian enter. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk perbedaannya. Selanjutnya kita tambahkan juga yang network 0, kemudian juga sama 0. Kemudian 255 teman-teman. Sudah area 0 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah kita enter. Nah, kita coba juga di router 2 ya teman-teman. Di sini kemudian speknya 20, kemudian enter. Network kemudian 255 teman-teman. Ini enter saja teman-teman. Di sini 255 teman-teman.
kosong. Nah, seperti ini maaf ya teman-teman. Nah, sini ada pemberitahuan proses 2016 GB from loading ya teman-teman to full loading done ya teman-teman. Nah, oke. Kita coba cek ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi ini yaitu OSPF ya teman-teman. Nah, ini itu jadi OSPF. Nah, seperti itu. Kita coba cek juga di router 1 ya teman-teman. Router 1 sini juga sama ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita coba dengan paket ya teman-teman. Ini pasti file ada awal-awalnya. Nah, ini sudah successful. Juga successful. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin saya rasa cukup untuk pembahasan yang konfigurasi routing OSPF. Selanjutnya kita ke setup topologi 3 router ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah setup topologi 3 routernya seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke, kita ubah namanya dulu aja teman-teman. Router 3 seperti ini, kita langsung saja masuk ke routernya CLI ini saja. Sini kemudian request 0/0 enter sudah. Oke, ini sudah. Kemudian tambahkan IP address 13.2, kemudian tambahkan sender masknya 252 dan enter /1 enter. Dan sini masukkan kemudian address 1, kemudian tambahkan sender teman. Di sini sudah. Coba di kedua teman-teman. Oke, di sini kita masuk dulu. Ini masuk ke channel system router. Sini masukkan teman-teman. Sudah. Satu, kemudian tambahkan Oke, ini sudah berhasil teman-teman. Dan selanjutnya kita tambahkan IP-nya di PC 3 ini ya teman-teman. PC 3. Kan di sini 2 sebentar. Nah, mungkin saya cukup untuk konfigurasi setup topologi 3 router. Selanjutnya kita ke konfigurasi routingnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasi 3 router, routernya sini langsung saja kita masuk ke router 3-nya. Di sini kita isi dulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita 10 maaf 30 teman-teman. Nah,
0 enter, kemudian 0, kemudian kosong dan enter. Nah, di sini sudah. Kemudian di router 2 teman-teman, di sini exit, kemudian router F20 dan kemudian dan kosong teman-teman. Nah, bentar maaf, kita network lagi. Oke, kita coba kemudian kosong. Ini sudah, karena kita coba cek. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, yang 30. Oke, kita coba cek itu tersatu apakah ada. Ini teman-teman, di sini kita akan coba dengan paket terlebih dahulu apakah sudah bisa. Nah, ini sudah successful. Sudah teman-teman. Sini nah, ini sudah berhasil teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk konfigurasi 3 router teman-teman. Selanjutnya kita ke setup topologi VLAN. Teman-teman, untuk setup topologi VLAN seperti ini. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Nah, ini kita masuk ke switch-nya terlebih dahulu. CLI ke VLAN 10, terus tempat sampai VLAN 20. Nah, kalau sudah, kita exit lagi, masuk ke interface 0/2 teman-teman. Nah, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, kalau sudah, kita exit lagi, kemudian masuk ke interface VLAN 0/3. Kita enter, kemudian switch port mode akses, dan switch port akses dan 20. Nah, ini sudah. Kemudian kita di router 3 nya teman-teman. Nah, di sini masuk ke interface 0/2 enter, ini masuk ke sudah, masuk lagi interface ini
20 ya teman-teman. Enter. Nah, kalau sudah langsung calculation data 10 teman-teman. Kemudian tambahkan IP address 192.10.10.1, kemudian submit marknya 0. Enter. Sudah, kita exit, kemudian masuk ke interface G0/2.20. Enter. Nah, di sini kita encapsulation 1Q20. Nah, tambahkan IP address 92.1. Ini sudah teman-teman, selanjutnya kita tambahkan IP di semua PC-nya. Di sini kita tambahkannya jadi secara manual ya teman-teman, secara statik, tidak DHCP. Sini saya salah teman-teman. Seperti ini saya salah. Seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin saya rasa cukup untuk di setup topologi selanjutnya. Kita akan konfigurasi routing SPF ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasinya di sini kita coba menambahkan IP-nya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke router 3. Di sini kita switch dulu, kemudian masuk ke router SPF 30 ya teman-teman, kemudian enter. Ini network 92.1.10, kemudian 355 teman-teman. Sudah. Nah, ini sudah. Dan di sini kita di 20. Nah, ini sudah teman-teman. Kita coba cek di router 1 apakah udah ada. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yang 10 dan 20-nya. Oke, kita coba ping ya teman-teman. Nah, bisa. Nah, ini successful.
udah, maksimal ke posisi 4, successful juga ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk konfigurasinya. Nah, di sini juga kita udah berhasil konfigurasi OSPF dan DJRP ya teman-teman. Nah, oke, mungkin saya rasa cukup. Selanjutnya di sini kita ke konfigurasi OSPF multi area. Oke teman-teman, untuk area network di sini kita sini kemudian kita ini ke sini ya teman-teman. Oke, cukup. Nah, ini tuh misal ini area 1 dan ini area kosong ya teman-teman. Kemudian, nah, kalau sudah, coba konfigurasi ya teman-teman di router 2 terlebih dahulu. CFI ini kenapa versi terminal. Di sini langsung saja masuk ke router SPF 30 enter, kemudian kosong 3 1 ya teman-teman, enter. Nah, pasti teman-teman ada pesan seperti ini ya teman-teman. Coba lagi ini. Oke, kalau sudah, kita coba di PC 3 teman-teman. Maaf, di router 3 kita coba kalau sudah di router SPF 440, kemudian enter. Coba lagi network kosong, kemudian kemudian area 1 sudah. Kalau sudah, ini kosong, kemudian ya
kita coba cek ya teman-teman. Kita cek di router 1 terlebih dahulu. Nah, ini udah ada ya teman-teman yang OIA ini yaitu SPF internal area teman-teman. Nah, oke, kita coba cek lagi di router 3. Terus router teman-teman. Nah, ini juga udah ada teman-teman. Udah kita coba cek di terduanya teman-teman. Nah, ini tidak ada teman-teman. Kenapa tidak ada? Karena ini jadi jalan penghubung ke area 0 dan area 1 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau sudah, jadi ya ini tidak ada ya teman-teman, karena router 2 ini jadi jalan penghubungnya. Oke, selanjutnya kita coba ping dari sini ke ini sudah successful. Dari PC 2 ke PC 0 ini successful juga. PC 3 ke PC 4 successful, dan ya yang terakhir dari PC 0 ke 4 successful juga. Nah, oke teman-teman, nah mungkin itu saja untuk yang pembahasan teori konfigurasi SPF multi area. Selanjutnya kita ke teori dynamic routing BGP. Nah, teman-teman, jadi BGP itu yaitu Border Gateway Protocol. Nah, jadi Border Gateway Protocol ini adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar jaringan besar atau antar autonomous system dan atau juga AS. Nah, BGP juga termasuk dalam jenis EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, BGP juga digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan seperti ISP atau antar negara di internet. Seperti itu. Kemudian ada juga sini menentukan rute terbaik antara AS atau autonomous system. Nah, memastikan juga stabilitas dan efisiensi routing di internet global. Kemudian ada juga mengontrol jalur keluar dan masuknya trafik antar ISP. Terus mendukung juga kebijakan routing atau routing policy dan berdasarkan aturan bisnis, bukan hanya sekedar jarak saja, teman-teman. Dan dari yang terakhir yaitu PBGP atau external BGP atau antar AS yang berbeda atau autonomous system ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga IBGP, itu internal BGP antar router dalam AS yang sama atau autonomous system yang sama. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk teori dynamic routing BGP. Selanjutnya kita ke penjelasan autonomous system. Untuk penjelasan autonomous atau AS, nah autonomous system adalah sekumpulan jaringan yang dikelola oleh satu atau lebih operator jaringan dengan kebijakan routing yang sama. Autonomous system adalah sistem jaringan yang terdiri dari beberapa sub-jaringan yang saling terhubung dan dikelola di bawah satu kebijakan routing yang jelas. Setiap AS memiliki nomor identifikasi unik yang dikenal sebagai Autonomous System Number atau ASN, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi pertukaran informasi routing antar jaringan. Routing data. AS berperan penting dalam menentukan jalur terbaik untuk mentransfer data di
internet menggunakan protokol seperti Border Gateway Protocol atau BGP untuk mengolah atau lintas data. Nah, konektivitasnya AES memungkinkan berbagai jaringan untuk berkomunikasi dan bertukar data, menciptakan infrastruktur internet yang terhubung secara global. Terhadap pengolahan kebijakan, setiap AES memiliki kebijakan routing yang ditetapkan oleh operator jaringan, yang menentukan bagaimana lalu lintas data dikelola dan diarahkan. Jenis-jenis autonomous system dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan fungsinya. Antara lain yaitu ada yang pertama public autonomous system, digunakan untuk pertukaran data di internet dan memiliki ASN public. Kemudian private autonomous system digunakan untuk komunikasi internal dalam organisasi dan tidak terhubung langsung ke internet. Nah, untuk kesimpulannya di sini autonomous system adalah komponen kunci dalam infrastruktur internet yang memungkinkan pengelola dan routing data secara efisien. Dengan adanya AES sebagai jaringan dapat beroperasi secara terkoordinasi atau memastikan bahwa data dapat mengalir dengan lancar dari satu titik ke titik lain di internet. Nah, ini sangat penting untuk penyediaan layanan internet, ISP, dan organisasi besar yang memiliki infrastruktur jaringan yang kompleks ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ada juga di sini misal saya nah, ini ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini banyak PT. Misal di sini Telkomsel, Telekomunikasi Indonesia, dan ini ASN-nya ya teman-teman. Nah, itu seperti ini. Nah, oke, mungkin saya cukup. Nah, itu untuk penjelasan autonomous system. Selanjutnya kita ke konfigurasi BGP-nya, teman-teman. Nah, teman-teman untuk konfigurasi BGP di sini saya sudah menambahkannya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke router. Untuk ini dulu ya, teman-teman. Di sini nama saja. Interface di dalam sistem. Kemudian sekian ya teman-teman, tambahkan address interface 0/1. Kita nah, ini tambahkan lagi ya 10/1. Kita tambahkan ya 252. Kalau sudah kita enter. Nah, ini sudah teman-teman. Dan kita di router 1 ya. Di sini
selesai teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita ke konfigurasi BGP-nya, teman-teman. Jadi saya lupa. Oke, kita coba masuk ke routernya. Nah, di sini kita exit, teman-teman, kemudian masuk ke router BGP dan nantinya. Nah, di sini autonomous system number-nya, semisal kita di sini ke nomor AS dengan 22, kemudian di sini sama dengan 23, teman-teman. Nah, oke. Oke, berarti di sini jadi 22, teman-teman, dan enter. Nah, kalau sudah kita import 10.0, kemudian teman-teman remote as. Kalau sudah kita remote as 23, kemudian enter. Nah, di sini hitung ke network 10.0, kemudian boxnya tambahkan mat ya, teman-teman, .0 dan enter. Nah, kalau sudah tambahkan lagi terus 10. Oke, nah, terusnya IP-nya 19.1.10 kemudian mat 25.0, teman-teman. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini sudah. Kemudian kita coba di router 1 ya, teman-teman. Oke. Kita isi dulu. Kita kemudian remote as 22, teman-teman, enter. Kemudian network 0, kemudian boxnya 0, enter. Dan network 20.0, teman-teman. Sudah kita enter. Oke, saya di sini satu, teman-teman. Oke. Coba sudah benar, lalu kita coba cek. Ini nggak ada, teman-teman. Ini seharusnya ada, teman-teman. Ini sudah berhasil.
kita kasih kembali. Nah, sekarang udah ada ya teman-teman. Nah, yang B ini. Jadi B ini yaitu BGP teman-teman. Oke, kita coba cek lagi di router 0 ini. Sudah ada. Nah, ini juga udah ada ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ping ya teman-teman. Oke. Oh iya, saya lupa menambahkan IP-nya teman-teman. Sini. Oke, ini sudah. Kita coba ping ya teman-teman. Apakah sudah berhasil? Dan sudah successful ya teman-teman. Coba lagi, successful juga. Nah, oke. Mungkin saya rasa cukup untuk pembahasan konfigurasi BGP. Selanjutnya kita ke topologi BGP 3 router ya teman-teman. Teman-teman untuk setting router. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan satu router dan satu PC. Nah, seperti itu. Oke. Langsung saja di sini kita masuk ke router 1. Nah, di sini kita oke, langsung saja masuk ke PSG 0/2, kemudian enter. Sudah, kita tambahkan IP address. Satu, kemudian bacanya parsnya 252. Nah, ini sudah. Kemudian di router 2 nya teman-teman. Saja. Ini sudah teman-teman. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk pembahasan tentang topologi BGP 3 router. Selanjutnya kita ke konfigurasi BGP 3 router ya teman-teman. Oke, kita saja masuk di router 3. Di sini kita explore. Kita masuk ke BGP 3 4 dan kita masuk ke per 11 1, kemudian buat as 23 teman-teman, dan enter. Sini tambahkan network
kosong, kemudian hostnya 25.0 enter. Sudah, kita network lagi, kemudian 119.30 sudah, kemudian ke router 1 ya teman-teman, enter, kemudian oke, kita exit dulu. Tiga, kemudian masuk ke ber 11.2 teman-teman, kemudian as remote as, kemudian 24, dan kita enter. Oke, muncul seperti ini, tandanya sudah bisa teman-teman. Kemudian kita ke network 11 kosong, kemudian 255.0 dan enter. Nah, di sini kita coba cek ya teman-teman. Nah, di sini B-nya atau BGP-nya udah ada 2 ya teman-teman. Nah, oke, seperti itu. Kita coba cek juga di router 0-nya ya teman-teman. Sini nah, ini juga udah ada ya teman-teman. Oke, kita tambahkan IP di PC2-nya terlebih dahulu. Nah, oke, selanjutnya kita coba kita ping ya teman-teman. Nah, ini sudah successful, juga successful. Ini nih. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang BGP 3 router dan pembahasan yang terakhirnya ya teman-teman. Oke, mungkin saja untuk pembahasan dynamic routing. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.